Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah di mana sebuah penyakit mematikan menyebar dengan sangat cepat di dunia. Penyakit ini membawa kematian yang luar biasa dan hampir memusnahkan peradaban. Lalu ada 4 remaja yang merupakan 2 pasang kekasih yang berusaha untuk menuju ke Turtle Beach, sebuah tempat terpencil di mana kedua kakak beradik Brian dan Danny menghabiskan masa kecilnya. Tempat itu sudah terpencil sejak peradaban masih normal, dan mereka yakin kalau sekarang pastilah jauh lebih aman dari penyebaran penyakit itu. Namun, perjalanan mereka tentunya tidak semudah apa yang mereka rencanakan. Karena kini manusia yang selamat dan mencoba untuk bertahan hidup mulai berubah sikapnya. Hukum kini sudah lumpuh, dan kini mereka yang selamat rela melakukan apapun demi bertahan hidup. Akankah pada akhirnya mereka sampai ke tujuan mereka? Film ini berjudul Carrier, keluaran tahun 2009 dari negeri Paman Sam. Mari kita simak ceritanya hanya di channel Layar Cerita. Diceritakan bahwa telah terjadi infeksi virus mematikan yang menyebar ke seluruh dunia. Kejadian ini membunuh sebagian besar populasi. Ada sebagian kecil orang yang selamat. Salah satunya adalah kelompok 4 pemuda yang sedang berada di dalam mobil. Brian dan Danny adalah kakak beradik. Mereka mengajak kekasih mereka yang bernama Bobby dan Kate untuk pergi bersama dalam sebuah mobil. Mereka mencoba untuk menuju Turtle Beach, tempat di mana 2 bersaudara menghabiskan masa kecil mereka. Mereka menganggap tempat itu aman karena sudah terpencil sejak sebelum kejadian ini. Selain itu, tempat itu sangat berkesan di hati mereka. Di tengah perjalanannya, mereka bertemu dengan sebuah mobil yang menghalangi jalan. Seorang pria tampak melambai. Dia adalah Frank dan putrinya Jody. Brian siaga ketika melihat Frank. Frank kemudian meminta sedikit bensin karena dia kehabisan bensin di tengah jalan. Dia bersedia menukarkannya dengan air atau makanan. Namun Kate melihat Jody yang tampak seperti orang terinfeksi. Brian kemudian menginjak pedal dan menghindari mobil tersebut. Saat hendak melarikan diri, Frank mengeluarkan kunci pas dan memukul jendela mobil berusaha untuk menghentikan mobil mereka. Brian berhasil menghindar, namun tangki bensin yang ada di bawah mobil terkena batu dan menjadi bocor. Akhirnya, setelah jalan sebentar, mobil mereka kini mogok. Danny dan Bobby berusaha untuk membujuk Brian agar kembali berdamai dan bekerja sama dengan Frank. Namun Brian dan Kate kurang setuju karena penyakit Jody mudah menular dan sangatlah berbahaya. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka berempat setuju dan bersiap untuk menemui Frank. Ketika bertemu dengan Frank, Brian mengeluarkan sebuah pistol dan mengancam kalau dia akan mengendarai mobil milik Frank. Kemudian Frank memberitahu kalau CDC telah mengembangkan serum untuk pandemik ini di sebuah SMA di kota terdekat. Frank bersedia memberikan mobilnya asalkan dia dan Jody dibawa ke sana. Brian menolak keinginan Frank ini, namun Danny mendapatkan ide agar semua bisa berakhir damai. Mereka berempat akan duduk di depan dan Frank duduk di belakang bersama Jody. Mereka kemudian membuat sebuah pemisah dari plastik dan mensterilkan mobil sebelum mengantar Frank ke SMA yang dimaksud. Brian akhirnya setuju karena sebetulnya dia juga tidak tega untuk mengabaikan permintaan Frank. Saat mereka sampai di mobil mereka yang mogok, mereka mulai memindahkan barang, termasuk foto masa kecil mereka di Turtle Beach bersama kakaknya Brian. Sepanjang perjalanan Bobby bermain bersama Jody, Brian kemudian mengeluarkan humor dewasa pada Bobby yang membuatnya marah karena mengajarkan Jody hal yang buruk. Brian sempat kehilangan kendali, namun untungnya mereka berhasil selamat. Ketika membanting setir, tubuh Kate terbanting dan secara tidak sengaja membuat pemisah di antara mereka terlepas. Karena takut terinfeksi, mereka kemudian terburu-buru keluar dari mobil. Danny menenangkan Kate. Saat itu perhatian mereka tertuju pada sebuah mobil yang berada di jalan. Danny dan Brian mencoba untuk melihat mobil itu lebih dekat. Mereka mencoba untuk mengambil bahan bakar dari mobil itu. Namun, saat Danny membuka pintu mobil, di dalamnya terdapat tubuh seseorang yang telah terinfeksi. Danny mencoba untuk mengambil kunci mobil, namun ternyata orang itu masih hidup dan dia menatap Danny. Danny kaget dan kemudian segera menutup pintu. Mereka kemudian segera meninggalkan pria itu sendiri. Malam harinya, grup Danny beristirahat di pinggir jalan. Brian dan Bobby pergi berdua untuk bermesraan, sedangkan Kate dan Danny berbicara dengan Jody dan Frank. Frank bertanya pada Danny alasan mereka ingin pergi ke Turtle Beach. Danny kemudian menceritakan kalau lokasi ini adalah tempat terpencil dan mereka merasa aman di sana. Saat berkumpul di dekat api unggun, mereka melihat mobil yang sedang kejar-kejaran. Kemudian ada seseorang yang berlari dan ditembak oleh seseorang dari dalam mobil. Merasa kalau kelompok tersebut adalah kelompok yang berbahaya, Danny dan Brian segera memadamkan api untuk menutupi keberadaan mereka. Keesokan harinya, mereka kembali mengantar Frank.
Kota tujuan Frank sangatlah sepi dan terdapat banyak mayat yang ditumpuk di mobil sampah. Akhirnya mereka sampai ke sekolah yang dimaksud dan berharap untuk mendapatkan serum. Bobby menawarkan diri untuk tinggal di mobil bersama Jody. Sementara itu, yang lainnya masuk ke dalam untuk meminta obat. Di dalam sekolah, mereka melihat anak-anak yang berlari ke sebuah ruangan di sana. Mereka bertemu dengan seorang dokter yang masih bekerja di sana. Frank segera mendekat dan berbicara dengan sang dokter. Namun sang dokter mengatakan kalau serum yang ditemukan hanya bekerja selama 3 hari, kemudian serum itu akan membunuh orang yang terinfeksi. Ternyata dokter itu sudah merasa putus asa dan menganggap kalau semuanya sudah berakhir. Mereka juga kaget karena ternyata sang dokter berencana untuk menyiapkan kematian yang tenang untuk anak-anak di sana. Frank memaksa sang dokter untuk menyelamatkan Jody dan anak lainnya di sana. Namun sang dokter sudah benar-benar menyerah dan tidak memperdulikan pistol yang ditodongkan ke kepalanya. Sang dokter mengatakan obat yang sedang dia siapkan akan memberikan anak-anak di sana kematian yang lebih mudah dan tanpa rasa sakit. Frank akhirnya mengerti kalau serum yang didengarnya tidak mampu menyembuhkan putrinya. Kemudian mereka semua pergi meninggalkan sang dokter. Sementara itu, Bobby terus bercanda dengan Jody. Namun tiba-tiba, Jody kesulitan bernafas bahkan hingga pingsan. Bobby merasa harus segera menyelamatkan Jody. Jadi, dia merobek plastik pemisah dan memasangkan tabung oksigen ke Jody. Namun saat Bobby melepaskan masker yang dipakai Jody, dia memuntahkan darah dan mengenai Bobby. Bobby menjadi panik, terlebih ketika melihat teman-temannya mulai keluar dari sekolah. Dia memasangkan kembali plastik pemisah dan melepas jaketnya. Frank menemukan Jody terbaring lemah di dalam mobil. Jody hanya mengatakan kalau dia ingin ke toilet yang ada di depan sekolah. Frank menyuruh Jody untuk berjalan sendiri, namun ternyata Jody terlalu lemah untuk berjalan hingga terjatuh. Akhirnya, Frank bersedia mengantar Jody. Sebelum berpisah, Frank berterima kasih atas kebaikan Danny yang membawa mereka ke sini. Brian kemudian menurunkan barang-barang milik Frank. Dia segera menyuruh kelompoknya kembali ke dalam mobil. Mereka sadar nasib apa yang akan menanti Jody dan Frank di sana. Di sebuah jalan, mereka berhenti dan membersihkan kursi belakang. Saat sedang sibuk, Bobby diam-diam membuang jaketnya ke bawah mobil dan menutup mulut karena takut ditinggalkan kelompoknya. Setelah itu, mereka mampir ke sebuah hotel untuk beristirahat, dan mereka menemukan sebuah kolam renang yang sangat kotor di sana. Karena penasaran, Brian memasukkan tongkatnya untuk melihat apa yang ada di dalam kolam. Namun saat mengangkat sesuatu yang berat, ternyata dia menemukan mayat. Brian kaget dan hampir terpeleset ke dalam kolam. Untungnya, Danny berhasil menyelamatkan Brian. Mereka kemudian bermain golf bersama. Gaya mengemudi Brian yang ugal-ugalan membuat kendaraan mereka terbalik. Saat Brian meminta bantuan untuk bangun kepada Bobby, Bobby hanya mengulurkan tongkat golfnya karena tidak ingin menginfeksi Brian. Brian justru iseng dan mencoba untuk bercinta dengan Bobby, namun Bobby menjadi marah karena khawatir. Akhirnya Brian menyerah dan terus bermain golf. Mereka memukul bola ke kaca sebuah bangunan tanpa mengetahui kalau ternyata bangunan tersebut dihuni oleh sekelompok orang yang bersenjata. Malamnya, saat Danny dan Cat ada di lobi hotel, mereka melihat ada seseorang yang menggunakan senter. Setelah sadar kalau orang itu bukanlah Brian, mereka berdua kemudian melarikan diri ke dapur sambil mengambil sebuah pisau. Seseorang sedang mencari hotel tersebut, dan dia tahu kalau ada pisau yang hilang dari dapur hotel. Danny dan Cat kemudian menyelinap keluar dari dapur, namun ternyata ada orang lain yang sudah menunggu di balik pintu. Danny dan Cat segera menyerah melihat dirinya kalah jumlah dan senjata. Sementara itu, Brian kembali ke hotel. Dia melihat beberapa orang bersenjata melakukan sweeping di hotel tersebut. Kini dia mengerti kalau kelompoknya berada dalam bahaya. Brian akhirnya melumpuhkan salah seorang anggota tersebut dan menginterogasinya. Dia kemudian tahu kalau Danny, Cat, dan Bobby sudah ditangkap. Brian akhirnya menyerah. Mereka menuduh kelompok Brian telah membunuh Larry, mayat yang ada di dalam kolam renang hotel tersebut. Saat mereka memeriksa tubuh para wanita, mereka menemukan kalau Bobby sudah terinfeksi dan menjadi takut. Mereka memutuskan untuk mengusir kelompok Brian. Keesokan harinya, keadaan di dalam mobil menjadi canggung karena mereka baru sadar kalau Bobby sudah terinfeksi. Brian memaksa Bobby untuk meninggalkan kelompok. Bobby memohon agar dia diizinkan ikut. Namun Brian sudah kukuh untuk meninggalkan Bobby di sana. Mobil terus melaju dengan bahan bakar yang hampir habis. Di dalam mobil, Brian masih sangat kesal karena virus berhasil menginfeksi kekasihnya.
Kemudian mereka melihat sebuah mobil melaju di kejauhan dan Brian menghentikan mobil tersebut meskipun Danny dan Kate tidak setuju. Danny kemudian bernegosiasi dengan dua wanita yang mengendarai mobil. Dia meminta sedikit bahan bakar. Namun tiba-tiba Brian memilih untuk menembaki kedua wanita tersebut. Danny merasa kesal dengan apa yang baru saja Brian lakukan dan berusaha untuk menghentikannya. Namun kemudian, seorang wanita yang selamat segera keluar dan mengeluarkan pistol di tangannya. Dia berhasil menembak kaki Brian, dan Brian membalasnya dengan telak. Brian kemudian menyuruh Danny untuk mengambil bahan bakar dari kedua wanita tadi. Danny seolah tidak percaya kalau kakaknya telah membunuh seseorang hanya karena bahan bakar. Mereka kemudian berkelahi, namun Brian mengatakan kalau mereka harus mengutamakan diri sendiri kalau ingin selamat dari keadaan ini. Kalau Brian tidak membunuh kedua wanita tadi, mereka tidak akan sampai ke Turtle Beach dan segera terinfeksi. Danny tidak mengatakan apapun dan dengan berat hati menerima kenyataan pahit yang Brian katakan. Mereka kemudian terus melaju. Kini Kate menjadi supir karena kaki Brian terluka. Melihat Brian menjadi pucat, Danny menyarankan agar beristirahat di sebuah rumah yang kosong sekaligus berusaha untuk mencari obat untuk luka Brian. Rumah tersebut terbarikade dengan kuat sehingga mereka kesulitan masuk. Untungnya, Kate melihat jendela yang terbuka di lantai 2. Danny kemudian memanjat dan memasuki rumah. Dia melihat seorang wanita yang terinfeksi duduk di kursi sambil memegang sebuah senapan. Danny kemudian mengambil senjata itu untuk berjaga-jaga. Dia kemudian melihat anjing liar yang sedang memakan mayat seseorang. Namun di dekat mayat tersebut terdapat banyak obat-obatan. Jadi Danny berusaha untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan si anjing. Namun ketika sebuah botol terjatuh, si anjing menjadi marah dan segera menyerang Danny. Danny kemudian menembak mati anjing itu. Danny keluar dengan darah anjing yang sudah melumuri pakaiannya. Kate sempat bingung dan takut mendengar suara tembakan. Namun Danny menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah. Danny segera mengobati Brian, namun dia kaget karena melihat kakaknya telah terkena infeksi juga. Danny kemudian menceritakan temuan ini kepada Kate. Kate ingin mengeluarkan Brian dari kelompoknya, namun Danny masih keberatan karena Brian adalah kakaknya. Akhirnya mereka terus melakukan perjalanan dengan membawa Brian yang diisolasi di kursi belakang. Saat berhenti untuk beristirahat, Danny meminta kunci mobil agar dia yakin kalau dia tidak akan ditinggalkan. Saat Brian semakin lemah dan nyaris pingsan, Danny diam-diam mencuri pistol dan kunci mobil dari Brian. Sayangnya, Brian segera bangun dan Danny berusaha untuk menjalankan mobil. Namun ternyata Brian sudah menukar kunci mobil tersebut dan berhasil menipu Danny. Brian kemudian membuka pintu mobil dari luar. Kate kemudian memberikan pistol yang dicurinya kepada Danny agar dia membunuh Brian dan merebut kunci mobil yang asli. Danny mencoba untuk bernegosiasi, namun Brian terus berjalan ke arah Danny yang membuatnya takut dan segera menarik pelatuk. Keesokan harinya, Danny duduk di samping tubuh kakaknya yang sudah dibakar. Danny dan Kate kemudian segera menuju ke Turtle Beach berdua. Akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Namun Danny tidak dapat menutupi perasaan di dalam hatinya kalau dia merasa sangat kesepian di sana. Dan akhirnya film ini berakhir dengan flashback dari ingatan Danny dan Brian semasa kecil hingga sekarang.